Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Jasman Putra. Hari ini saya akan cerita bagaimana cara magang ke Jepang. Awalnya itu saya betul-betul tidak tahu bagaimana cara magang ke Jepang. Di tahun 2021 saya mencari informasi di internet, mencari juga informasi di Facebook bagaimana cara magang ke Jepang. Kemudian ada beberapa nama LPK yang muncul di internet dan juga di Facebook. Kemudian saya mendatangi LPK tersebut. Yang pertama saya datangi LPK yang ada di dekat Unhas. Tapi saya tidak perlu sebut nama LPK-nya. Saya panggil saja LPKA. Jadi di LPK ini saya datang. Kemudian tanya bagaimana cara magang ke Jepang dan biayanya berapa. Dia mengatakan, pihak LPKA ini mengatakan belajar dulu bahasa Jepang beberapa bulan. Kemudian untuk biayanya itu 15 juta. Di dalam hati saya kaget, wah mahal juga 15 juta. Kemudian saya tanya lagi, apakah di LPK ini sudah ada yang berangkat ke Jepang? Dia mengatakan belum ada karena COVID, katanya COVID. Siswanya ada sekitar 16 orang, tapi sudah selesai belajar. Jadi siswanya 16 orang ini dipulangkan ke rumah masing-masing karena selesai belajar. Katanya tinggal tunggu job saja. Saya juga agak ragu-ragu karena saat ini tidak sedikit juga orang yang tertipu dengan LPK. Karena ada juga LPK yang sudah ambil uang siswanya tapi tidak bertanggung jawab, dia kabur. Ada yang seperti itu. Lalu di LPK ini uang 15 juta itu katanya untuk biaya pendidikan bahasa Jepang dan biaya asrama. Jadi agak mahal dan kemudian belum ada siswanya yang ke Jepang. Kemudian saya pindah tempat, beralih ke lokasi kedua, LPK kedua. Di LPK kedua ini terletak di BTP Makassar. Jadi nama LPK-nya itu LPK Shinjiro Mirai Indonesia. Di LPK Shinjiro Mirai Indonesia ini saya tanya bagaimana cara magang ke Jepang. Kemudian dia mengatakan belajar bahasa Jepang kurang lebih 3-4 bulan sambil menunggu job. Saya tanya lagi biayanya berapa. Dia mengatakan biayanya itu 6 juta dan sudah termasuk tinggal di asrama. Saya pikir tadi LPKA tadi ini sampai 15 juta. Kemudian di LPK ini cuma 6 juta sudah termasuk dengan tempat tinggal di asrama. Dan disitulah saya memutuskan masuk di LPK Shinjiro Mirai Indonesia karena ada juga siswanya sudah di Jepang. Jadi saya agak percaya dengan LPK Shinjiro Mirai Indonesia. Jadi untuk makannya di LPK Shinjiro Mirai Indonesia itu saya pada saat itu patungan dengan teman-teman LPK 50.000 per minggu untuk biaya makan. Jadi sebulan 200.000 untuk makan. Jadi saya aktif belajar di LPK Shinjiro Mirai Indonesia di awal bulan 12 tahun 2021. Saya belajar sampai bulan 3 kalau bukan bulan 4 di 2022. Dan alhamdulillah selesai belajar di bulan 5 itu ada job. Sensei saya di LPK Shinjiro Mirai Indonesia ini mengatakan ada job. Jadi persiapkan diri untuk ikut tes. Saya ikut tes dan alhamdulillah di tes pertama itu
saya lolos. Setelah lolos, kemudian tanda tangan kontrak. Jadi jedahnya itu cukup lama juga, tesnya di bulan 5, saya lolosnya di bulan 5. Kemudian berangkatnya di bulan 11 2022. Jadi berapa ya? 6 bulan. Sekitar 6 bulan baru di Jepang. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya magang ke Jepang itu lewat LPK mana? Nah, itu tadi saya magang ke Jepang awalnya itu masuk di LPK Shinjiru Mirai Indonesia yang ada di BTP Makassar. Jadi teman-teman yang ada di Sulawesi yang ingin magang ke Jepang, silahkan datang di LPK Shinjiru Mirai Indonesia. Dan LPK-nya amanah karena saya sudah sebagai bukti saya sudah ada di Jepang. Dan bukan cuma saya, sudah banyak di Jepang karena saya berangkatnya di bulan 11 berdua, satu orang Goa. Saya kan orang Maros, Kabupaten Maros, dan teman saya itu Kabupaten Goa. Saya berangkatnya berdua, satu perusahaan. Jadi saya di sini sekarang berdua dengan teman saya yang di Kabupaten Goa. Saya berangkat di bulan 11, tapi sebelum saya berangkat ada kemarin siswa dari LPK Shinjiru Mirai Indonesia sekitar 9 orang itu di bulan 10 tahun 2022 itu berangkat sekolah di Jepang. Dia sekolah di Osaka, Jepang. Jadi bukan cuma saya yang di Jepang, sudah banyak siswanya di Jepang. Teman-teman yang baru ingin mulai belajar bahasa Jepang karena ingin pergi ke Jepang, tetap semangat. Kalaupun di tes pertama tidak lolos, jangan putus asa. Di tes kedua juga tidak lolos, jangan putus asa. Karena saya punya teman juga sekarang sudah ada di Osaka, Jepang. Sudah 1 minggu di Osaka. Dia itu tes pertama, tes kedua gagal. Kemudian di tes ketiga baru lolos. Jadi jangan di tes pertama teman-teman tidak lolos langsung menyerah. Jangan. Karena kalau teman-teman itu menyerah, harapan teman-teman sudah hilang. Sudah tidak ada harapan lagi. Jadi tetap semangat, belajar terus, dan jangan lupa berdoa. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.